Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Maka tema kita minggu ini adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Teman-teman, Dia naik ke atas surga untuk mempersiapkan tempat yang terbaik bagi engkau dan saya. Selain daripada itu, Dia naik supaya Roh Kudus, penghibur dan penolong itu tercurah bagi engkau dan saya. Kita manusia yang dulunya tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, harus melalui perantara nabi-nabi. Sekarang, di zaman ini setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga dan Roh-Nya dicurahkan, kita bisa membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi jangan lupakan teman-teman bahwa Roh Kudus tercurah bukan hanya sekedar untuk keuntungan kita, bukan hanya untuk kebaikan kita. Tetapi pada Lukas 24 ayat 47 sampai 49 Tuhan berpesan agar kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, berita tentang pertobatan itu harus disaksikan, disebarkan kepada seluruh bangsa. Nah teman-teman, sebelum mereka memberitakan Injil, murid-murid Tuhan Yesus berpesan mereka harus menunggu sampai Roh Kudus, Roh yang dijanjikan itu tercurah buat setiap mereka. Kuasa dari tempat yang tinggi itu dicurahkan untuk memperlengkapi pelayanan mereka. Nah teman-teman, jangan kita hanya menggunakan Roh Kudus, kuasa yang dicurahkan dalam kehidupan kita hanya untuk keuntungan kita sendiri, tetapi mari kita pakai juga untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, memaknai kenaikan Tuhan Yesus, saya mencoba merenungkan bagaimana jika saya sebagai murid-murid, salah satu daripada murid Tuhan Yesus di zaman itu, zaman ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, mereka menghabiskan beberapa tahun melayani, melihat pelayanan Tuhan Yesus secara fisik dengan mata mereka sendiri. Seorang guru, seorang teladan, seorang panutan yang selalu mereka ikuti. Pengajaran-pengajaran yang begitu hebat, kebenaran firman Tuhan yang begitu detail, begitu mendalam Tuhan ajarkan buat setiap mereka. Terlebih mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan melakukan begitu banyak mujizat. Banyak orang disembuhkan, orang yang kesurupan diusir setannya oleh Tuhan. Bahkan ada yang mati Tuhan bangkitkan. Begitu banyak mujizat mereka saksikan. Dan teman-teman tahu bahkan ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus hendak disalib, begitu banyak dari setiap mereka yang mungkin bersembunyi ketakutan, bahkan Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus, padahal mereka melihat segala pelayanan Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, bagaimana kondisi mereka, bagaimana perasaan mereka ketika orang yang begitu mereka kagumi, yang mereka melihat bangkit daripada kematian, harus naik ke surga meninggalkan setiap mereka. Mereka harus melepaskan keberadaan yang begitu sentral, begitu penting dalam kehidupan mereka ketika Tuhan harus naik ke surga. Tetapi mereka mereka tetap menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan. Dan kita bisa melihat dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan, dicatat bahwa ketika Roh itu tercurah buat setiap mereka, mereka menerima kuasa Roh Kudus. Bahkan mereka melakukan pelayanan yang jauh lebih dahsyat. Gereja mula-mula mulai dibangun, banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan ketika kita melihat kisah-kisah hidup dari murid-murid Tuhan Yesus ini, tidak hanya berbanding terbalik sekali dengan ketika Tuhan Yesus masih ada. Ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus ditangkap, mereka menyangkal. Tetapi ketika Roh Kudus itu tercurah, walaupun mereka tidak melihat secara fisik keberadaan Tuhan, ketika mereka ditangkap, mereka dipenjara, bahkan mereka mati martir, disiksa sampai mati, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah teman-teman, memaknai kejadian ini, saya merenungkan bagaimana kita di zaman-zaman yang sekarang ini, di mana kita seringkali tidak melihat Tuhan secara langsung. Kita harus melepaskan banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin menjadi pegangan dalam kehidupan kita, seperti Tuhan Yesus menjadi pegangan buat murid-murid saat itu, secara fisik, secara jasmani. Mungkin kita punya harta benda, mungkin kita punya orang tua yang bisa kita andalkan, kita punya pekerjaan yang kita bisa andalkan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita harus melepaskan hal-hal tersebut. Mungkin Tuhan yang mengatur untuk kita melepaskan hal tersebut. Kadang kita dipaksakan untuk melepaskan hal-hal tersebut. Dan terkadang kita merasa, Tuhan, kenapa hal ini
hal yang baik, hal yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya harus diambil daripada saya. Tetapi percayalah satu hal, saudara-saudara, teman-teman, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Ketika kita mengajar seperti murid-murid dengan rela hati mengepas kepergian Tuhan secara fisik, tetapi dengan tetap setia menanti janji Tuhan, kita bisa melihat banyak kehendak Tuhan yang ajaib, yang luar biasa boleh dinyatakan dalam kehidupan murid-murid. Mari sama-sama kita renungkan minggu-minggu ini. Apa saja yang harus kita lepaskan dalam kehidupan kita? Mungkin di masa lalu, mungkin di masa-masa yang saat ini, ada hal-hal zona nyaman kita mungkin yang harus kita lepaskan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan boleh menjadi nyata. Karya Roh Kudus boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.